Oke, shalom FGB men. Be strong in the Lord. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bahagia sekali, bulan lalu saya ditugaskan untuk menjadi pesaksi. Hari ini saya menjadi moderatornya, lego saya teman-teman ya. Untuk kali ini saya harus mengundang orang-orang yang luar biasa untuk menjadi pesaksi, yaitu Bro Hari, Pak Budianto dan istrinya Ibu Lili. Silakan maju ke depan ya. Tadi Pak Bernard sempat untuk saya dengarkan untuk Pak Demo Sakrian itu sangat luar biasa. Hari ini saya yakin Bapak Ibu sekalian hari ini akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga ya. Silakan di sini ya. Bu Lili, saya panggil Lili ya. Bu Lili, Hari dan silakan di sebelahnya, jangan boleh terpisah ini ya. Istri dan suami ini tak boleh terpisah ya Bapak Ibu. Tema kita hari ini Bapak Ibu sekalian adalah faithfulness, kesetiaan. Kesetiaan menurut saya ini sangat-sangat krusial ya, sangat sakral ya Bapak Ibu ya. Tadi Pak Bena sempat mengatakan bahwa Pak Demo Sakrian begitu sebelumnya saya ingin mengatakan Pak Demos ini sudah melalui 2 lawatan Tuhan yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Setelah itu masih bertanya. Yang ketiga, yang pertama apa? Yang pertama adalah ketika kakaknya Florence mengalami kecelakaan dan hancur total, dan dokter mengatakan bahwa this is hopeless. Tapi dia pergi ke salah satu gereja yang saat itu Dr. J. Price lagi lawatan dengan Tuhan KKN. Dan pada saat itu dia minta sama Dr. J. Price, pendeta yang pada saat itu memberkati. Dokter, can I have your time please? I have a sister just got in accident. Could you please pray for her? Just like that. Hanya itu keyakinannya. Bisa enggak tolong untuk doakan kakak saya yang tidak mungkin bisa sembuh. Pada saat Dr. J. Price itu sudah melakukan kebaktian yang terakhir dan capek, pada waktu itu dia bilang, ya dengar suara Tuhan, Roh Kudus mengatakan bahwa doakan. Dia datang ke rumah sakit. Semua dokter ketawa Bapak Ibu. Ya, ini sudah remuk untuk didoakan gitu kan. Pada saat itu Dr. J. Price langsung tumpangin tangan. Dia bilang bahwa dalam nama Tuhan Yesus semuanya akan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lukas 1:37 ya. Ketika besok harinya dokter melihat hasil ronsennya dan kemarin apa yang terjadi tidak sama Bapak Ibu. Itu yang pertama, Bapak Demo Sakrian. Kalau kita baca bukunya ya. Yang kedua, ketika Bapak Demo Sakrian dari Armenia ini kan peternak, dia milih sapi-sapinya. Sapi-sapinya ini kan mahal-mahal Bapak Ibu. Waktu itu aja $20,000. He got only $1,000. Yang punya ini bilang, how much do you have? Only 1,000. What? Gitu kan? Apa yang kamu punya 1,000? I don't have money. I just have $1,000. Dia berdoa sama Tuhan, dia minta Tuhan, pilihkan saya ternak yang benar-benar untuk memuliakan namamu. Ternyata ada perencil itu apa ya? Kecil Bapak Ibu. Tolong sabar ya. Saya ceritakan sebentar ya. Jadi lawatan Tuhan itu luar biasa. Dia tunjukkan sapi yang paling kecil Bapak Ibu. Tuhan sinari seperti disentrong gitu ya. Dilihat, oh masa ini sih? Sama yang penjualnya ambilan aja nggak usah bayar. Karena paling kecil sekali. Ternyata sampai hari itu diberkati luar biasa berlimpah-limpah oleh Tuhan. Dan yang ketiga, ketika mengadakan yang namanya pertemuan seperti ini FGB, itu yang datang berapa orang Bapak Ibu? Pada waktu itu mengundang ribuan orang dari seluruh penjuru Amerika, yang datang hanya 18 orang. Ditambah dengan keluarganya Pak Budi ya, betul ya. Jadi 4 orang berarti 22 orang. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Demo Sakrian ya. Oke. Sekarang kita menuju ke Bapak Hari Cirini dan Pak Budi. Di tengah carut marutnya dunia ini ya. Faithfulness ini kan paling berat ya Pak Budi ya. Pak Hari ya. Cirini. Kadang sibuk. Kondisi ekonomi kerjaan itu kurang baik. Pelayanan juga dituntut setiap hari.
Boleh diceritakan mungkin ada pengalaman seperti itu dari Ibu Hari dulu ya? Iya, perkenalkan nama saya Jahari. Saya bekerja sekarang ini jadi life planner di Aria Insurance. Saya melayani paling lama itu di Petra Kristen University sebagai mentor di sana untuk membimbing anak-anak mahasiswa yang ada di sana dari tahun 2012 gitu ya, sampai sekarang untuk mengajar mereka mengenai ethic enrichment, untuk bagaimana hidup mereka setelah mereka lulus kuliah, mereka mau kemana, mereka mau bagaimana menghubungkan antara iman mereka dengan realita yang nanti terjadi di lapangan, ya seperti itu. Terus kemudian untuk ngatur waktunya ini istri kira-kira gimana? Istri ada nggak ya? Oh, tidak ada. Oke. Soalnya kita itu kan sudah tahu Bapak Ibu sekalian ya, kita itu kan bintang 3, tapi istri kita itu bintang 4 teman-teman. Ya. Gimana? Istrinya itu bagaimana? Kira-kira pada waktu pelayanan kerja otomatis kan berwali kan sama ya, bidangnya di konsultan kita ini ikut partai PLO, pasukan Aliomah Bapak Ibu ya, tidak pernah pulang rumah. Itu gimana istrinya? Ya, ya pastinya ada sempat juga terjadi konflik gitu ya sama istri, tapi waktu itu saya kan pelayanan juga di gereja di Petra ini juga, terus kemudian baru bergabung di FGB ini tahun 2021 kalau nggak salah, atau 2022 gitu. Lalu kalau sama istri itu ya pastinya sempat ya konflik, terus kemudian sampai orang dingin gitu ya. Sempat nggak sampai dilarang ke FGB? Kalau yang FGB enggak sih, cuman kan karena terlalu banyak pelayanan gitu ya. Terus kita juga konseling, terus malah itu bertanya, ini kamu harus meluangkan waktu untuk mengurus rumah dulu gitu ya, karena itu yang paling penting. Maksudnya rumah itu keuangannya ya, maksudnya keuangan untuk keluarga seperti itu kan. Lalu saya harus memilih gitu ya, memilih yang mana yang harus disisihkan terlebih dahulu untuk konsen kepada hal yang lebih penting untuk keluarga. Jadi akhirnya saya ada beberapa pelayanan yang harus saya taruh dulu gitu ya. Jadi pelayanan yang gereja itu karena saya cuma sebagai AOV itu saya taruh. Jadi saya melihat lebih ke ya waktu itu sama konselornya sudah bilang ya kamu pilih, kamu mana yang paling penting buat kamu, yang paling berdampak gitu ya. Itu ketika yang yang nggak seberapa penting atau berdampak ya kamu stop dulu, kamu harus fokus dulu sama benahi hubunganmu sama istri, sama keluarga dulu. Jadi sebelumnya ada konflik itu dengan istri karena melayani Tuhan gitu. Ya karena bukan melayani Pak ya. Jadi kan karena waktunya itu habis untuk pekerjaan. Dan saya kan kerja kan nggak begitu lepas lah. Iya. Sabtu itu pelayanan gereja gitu ya. Minggu aja sih. Minggu aja. Berarti Sabtu aja untuk keluarga gitu ya. Iya. Itu. Ini ribut gitu ya. Sempat ribut. Sempat nggak sama sepuan atau pindah kamar mungkin? Kalau pindah kamar enggak. Oh enggak ya. Oke, tetap satu kamar Bapak Ibu. Oke. Terus kemudian bagaimana Bu Hari? Untuk supaya bisa mengatur itu kan sangat sulit ya. Karena kan sudah saya kan juga ngalamin ya. Jadi gimana caranya? Jadi ya pastinya saya kan juga tanya dia sama istri. Jadi gimana? Apa yang harus kamu mau kita ini gimana? Terus istri saya itu ya kamu hubungi saya, ya kan soalnya orang konseling ya, psikiater, psikologi gitu, psikologi ya. Terus kemudian di sekolah kita itu juga ada kayak koneksi dengan yayasan
keluarga kreatif gitu ya, konseling keluarga kreatif. Jadi terus kemudian itu terus kamu carilah cara untuk apa, kita mau konseling juga nggak apa-apa, kalau mau anu juga nggak apa-apa, bisa beres gitu. Ya udah, akhirnya saya cari gitu. Saya disuruh inisiatif gitu, karena saya itu kurang inisiatif gitu. Jadi sehingga disuruh cari konseling ya. Ya, berarti kalau setiap hari itu apakah ada persekutuan doa bareng sama istri sama anak-anak? Kita cuma doa bersama aja Tiap hari? Iya. Tiap hari sih Pak, ada bolong ya, kalau misalkan waktunya nggak pas gitu. Oke, siap. Oke, thank you. Saya beralih ke Pak Budi dan Ciridi ya. Silakan Pak Budi. Ya, shalom semuanya, perkenalkan nama saya Budi, istri saya. Mungkin saya mengawali ikut di LGBT sekitar 14-15 tahun yang lalu ya. Saya sendiri belajar ya. Waktu itu saya terdorong untuk ngerasa di keluarga saya itu isinya hampa. Keluarga saya itu rasanya tidak ada yang namanya damai dan sukacita. Rasanya kepingin keluar dari rumah, nggak terasa gitu. Setelah itu ada teman saya jadi teman saya ngajar untuk ikut men's camp. Setelah itu saya belajar untuk diajak sama Pak Weli untuk ikut FGB. Saya belajar lihat keluarga-keluarga di sini luar biasa. Ya, saya masih muda waktu itu, ya umur 30-an ya. Tapi saya belajar untuk melihat, wah keluarga ini luar biasa ya. Mereka dewasa, mereka punya sukacita sama pasangannya. Saya merindukan hal itu dalam keluarga saya. Dan saya belajar untuk ikut di FGB itu sendiri ya, di CM itu sendiri ya, chapter meeting ya. Setelah berjalan berapa 2 tahunan, baru saya istilahnya istri saya itu mau ikut di dalam komunitas itu. Dan di sini saya belajar untuk nggak pernah menyerah, untuk di dalam keluarga itu pasti bisa yang namanya kerajaan Tuhan itu nyata dalam keluarga kita. Dan puji Tuhan sampai sekarang yang istilahnya inspirasi dari Tuhan itu nyata untuk doa bersama. Entah saya sama istri, entah saya sama anak-anak saya 4 cowok semua saya ajak untuk bergandingan tangan doa bersama-sama untuk membangun kerajaan Tuhan. Dan itu saya lakukan setiap hari, setiap malam. Dan saya tahu itu tidak gampang, apalagi cowok 4. Tapi saya usahakan itu terjadi. Dan sampai sekarang saya menikmati hasilnya itu. Dan saya percaya di sini nggak akan ada perubahan kalau kita nggak maju untuk mengalami perubahan itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya share. Luar biasa ya, tepuk tangan untuk Pak Budi. Pak Budi, tadi saya mengutip ketika Pak Budi cerita mengenai damai sejahtera, itu Ciridi ini berbes milih Bu ya. Saya perhatikan berbes milih. Bisa diceritakan kenapa? Berbes milihnya gini Bu. Iya. Dia merasa keluarganya hampa. Bujuni ini saya baik hati dan tidak sombong. Tepuk tangan untuk istrinya. Saya hampa. Luar biasa ya. Apa suami saya ini memang ikut FGB 2 tahun. Setelah itu baru saya ikut. Saya penasaran, gitu loh. Ngapain gitu loh di situ, gitu loh. Jadi saya pun akhirnya dengan dengan rasa ingin tahu untuk mau ikut apa sih di dalamnya ada apa, gitu. Karena saya yakin para ibu-ibu di sini kita harus bisa tahu gitu loh, suami kita tuh ngapain kan gitu ya. Kok sampai malam ya toh Pak, jam 10, jam 11 gitu kadang baru pulang. Ngapain gitu loh. Nah kalau istrinya nggak ikut, pasti kan ada timbul pertanyaan, lu ngapain aja, kemana aja sama teman-temanmu gitu kan. Akhirnya saya pun ikut di situ gitu loh. Ternyata ya memang kita bertemu dengan orang-orang yang baru ya loh. Orang-orang yang baru itu di wadah FGB itu nggak semuanya sempurna ya. Nggak semuanya sempurna, tetapi dari situ kita bisa saling melayani ya loh. Kita bisa saling untuk berbagi. Kadang ada sesuatu yang nggak cocok, it's okay, itu normal, biasa seperti itu. Dan akhirnya saya pun ikut di dalam wadah FGB yaitu couple di JM Mas ya, JM Mas dengan
Pak Beri dan Jirisan di situ. Ya, seperti itu. Jadi Mas ini selalu couple ya sini ya. Couple. Selalu couple ya. Ini menjadi contoh yang luar biasa bagi kita semua. Ya, turunannya juga. Ya itu couple. Karena kalau ngajak istri itu, saya pun saya anak 3, ini anak 4. Jadi Ya. saya akan ngomong sama istri, ini ada yang kesaksian anaknya Ya. 4. Kita masih 3. Ya, kan? Iya, Luar jadi gini, biasa. Ya. anak saya 4. Saya seperti ini, saya nggak boleh manja. Ya. Jadi saya sebagai wanita, saya nggak boleh manja. Yes. Saya harus bisa berdiri dengan kaki saya untuk mengabsteni keluarga saya ini bagaimana di dalam Tuhan. Luar biasa. Kalau saya tidak berani membayar harga, terus bagaimana keluarga ini? Kan seperti itu. Karena kan di firman Tuhan dikatakan bahwa istri itu adalah sebagai penolong. Yes. Tapi kalau kita punya istri sebagai wanita, istri kita itu manja, gimana kita mau bawa keluarga kita itu lebih? Karena dibalik kesuksesan suami ya, ini suami jangan GR dulu ya, ada istri yang ada di sampingnya. Amin. Yes. Tepuk tangan untuk ini ya. Luar biasa, berarti ini nanti minggu depan kita acarakan untuk kita undang couple ini supaya cerita couple semua ini. Setuju Pak Lukman? Yes. Oke, kita kembali lagi ke Pak Budi ya. Tadi sempat damai tidak damai sebelum ikut FGP. Kenapa Pak? Ya, Apakah sebagai pria itu fokusnya otomatis di luar itu aja. Pikirannya tuh uang, pikirannya cari duit. Itu yang saya fokuskan. Tapi dalam perjalanan mencari uang itu ternyata bocor. Toko saya itu sampai 2 kali kebobolan maling ya. Jadi di saat itulah saya merasa ini ada yang something wrong dengan saya sebagai kepala rumah tangga. Saya harus berubah. Dan waktu itu saya ngambil inisiatif untuk ikut. Saya dipacu untuk ikut terus, nggak boleh bolong. 1 hari pun saya nggak mau bolong. Dan itu sebuah komitmen yang harus saya bayar harganya seperti itu sih. Pak Budi sudah kenal Pak Weli sudah lama? Iya, cukup lama. Itu lama ya. Iya. Tapi diajak aja tidak mau terus ya. Ya, betul ya. Betul ya. Diajak langsung mau. Wah, luar biasa. Pak Budi. Jadi saya kerja terus bagaimana caranya, nanti saya belajar dari Pak Weli ya. Saya kerja terus sampai saya chat itu tiap hari Pak. Hari-harinya itu oke. Saya jemput oke. 1 jam sebelumnya yang Robert sorry ya. Ternyata ada dadakan. Dadakan itu tiap minggu. Iya, ternyata dadakan terus. Ini saya belajar dari Pak Weli ya. Langsung diajak mau ya. Iya, sudah no. Jadi memang dasarnya saya itu sudah bosan lihat kehidupan yang hidup-hidup saya nggak mau. Saya mau ada perubahan dari keluarga saya. Saya mau sama istri saya itu rukun, ada sukacita dalam rumah tangga itu dan anak-anak sukacita. Dan itu yang saya harapkan terus. Sampai sekarang ini saya puji Tuhan saya sudah menikmati. Amin, luar biasa. Terima kasih ya. Oke, kita balik lagi ke hari. Bro, butuh berapa lama untuk bisa akor sama istri? Nah, ini penting itu. Penting. Karena kalau istri tidak akor di rumah ini kerjaan tidak enak semua ya. Saya itu kira-kira itu sekitar setahun. Itu tapi dengan intensif ya. Intensif. Iya. Setahun. Jadi itu dari konseling pertama ya. Dari konseling. Ini kayak konseling ya. Itu konseling. Konseling ya sebenarnya. Jadi itu konseling itu sampai kalau istri saya itu sampai ke 24 konselor gitu. 24 konselor. Saya itu Sebentar ya. Saya itu seumur-umur nggak pernah ketemu dengan psikiater atau konselor. Saya tanya, Bapak Ibu pernah ke konselor atau psikiater? Angkat tangan. 16 dulu. Nggak ada yang pernah ya, nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu. Kita coba gali. Apa itu konselor itu ditanyain apa? iya, benar. Sebenarnya cuma ditanyai apa tentang diri kita, terus tentang masa lalu kita, lalu tentang keluarga kita yang dulu. Jadi memang karena kita ini kan dari keluarga yang berbeda dan punya trauma-trauma yang berbeda, sehingga kita itu terbentuk. Salah satu kata konselornya itu kita itu pintunya miring, gitu kan? Miringnya ke kanan, seperti miring ke kiri. Gitu. Ini sudah punya anak. Sudah punya anak. Sudah punya anak ya. Konselor ke 24 konselor. Ya yang Istri. istri. Kalau sayanya itu hari ke
4 atau 5 orang. 4 atau 5 Itu orang sama istri. itu sama istri. Ya. Itu konselornya bayarnya berapa kalau boleh tahu sekali konseling? Ini penting ya. Sekali konseling itu nggak apa-apa ya, ini bayar. Nah, gini. Jadi yang pertama itu kita bayar 1 jamnya itu 600.000. 1 jam 600.000. Iya. Wow, Tapi luar biasa. itu kan konselor yang berbayar pertama kali. Tapi ada rekan-rekan atau teman-teman ketika ada pendeta dari DKI, Resut dan lain sebagainya itu mereka konseling free. Jadi mereka memang melayani di bidang konseling. Di gereja saya sendiri itu masih belum ada. Jadi biasanya di sini itu ada konseling untuk pastori gitu ya, konseling gereja. Cuma di gereja saya itu masih belum ada yang melayani di sana. Sehingga saya kebetulan istri saya ini kan ikut School of Healing, ikut itu dia kenal sama pendeta-pendeta dan juga itu akhirnya dia konselingnya ke situ. Ya, Nah itu semuanya ya. Iya, betul. Jadi curhat, konseling untuk dari dirinya sendiri itu kan dia banyak resapiti juga ya, jadi sama orang tuanya sehingga itu terbawa sampai ke pernikahan bersama saya. Oh, jadi ada trauma sebelumnya terus Ya. kemudian dilanjutkan di pernikahan. Ya, Dan akhirnya kan kembali jadi sasarannya gitu ya. kan ya. Jadi saling biasa. Oke, iya iya. Akhirnya berapa lama bro? 1 tahun atau Ya 1 tahun itu kan proses untuk akhirnya mereda ya Pak ya. Ya. Tapi setelah mereda itu ya kita sampai sekarang masih berproses Pak. Kadang ya masih marah-marahan atau apa. Tapi untungnya setelah konseling itu kita sudah mengerti, jadi bisa kembali lagi. Ya. Akhirnya gimana caranya untuk ya nggak terus berlarut-larut gitu. iya, oke. Sama Pak Budi ini 1 chapter ya. Iya, betul betul. Kalau ke ini FGB selalu kapal. Iya, Selalu kapal ya. Berarti bawa istrinya juga. Iya, Ya. iya. Oke, luar biasa sampai sekarang. Puji Tuhan ya, tepuk tangan untuk Tuhan ya. Oke, yang ini karena waktunya, masih banyak waktunya ya. Waktunya masih 8 menit ya. Oke, sekarang saya ke Ciniti ya. Jadi pada waktu dalam hal yang tadi dari Pak Budi sang si Yayang ya kan, tidak damai sejahtera itu kenapa sih? Kira-kira kenapa? Kan ada penyebabnya pasti kan. Kok enggak damai, enggak bahagia? Kamu kok cari duit tok sih? Tiap hari kamu enggak pernah pulang itu. Enggak pulang kok. Oh dia pulang. Oh, gitu. Iya. Jadi gini, kita ini kan kalau sudah menikah, pastinya kita pikir suami kita itu Superman. Iya toh. Dan para pria menganggap wanita kita itu Wonder Woman. Ternyata saat menikah itu semuanya kosong, saudara. Cuma jadi jaksa penuntut, saudara. Kita ibu. Ya, jadi istri menuntut suami, suami menuntut istri. Nah, kalau seperti itu terus, ya keluarga ini pasti akan hancur. Tapi di sini kita berdiri di mana kita harus mengupayakan apa sih yang firman Tuhan itu harusnya apa yang harus kita lakukan di dalam keluarga. Kemarin kita bahas mengenai mendatangkan kerajaan Allah di dalam keluarga kita. Seperti doa Bapak kami ya, Pak Budi ya. Di dalam doa Bapak kami itu selalu berdoa datanglah kerajaan. Ya, Iya. seperti itu. Di bumi seperti di surga. Kenapa kok Tuhan itu mengajarkan doa itu? Karena saat kita mendatangkan kerajaan surga di rumah tangga kita, di usaha kita, di kerjaan kita, Tuhan itu yang akan bekerja. Ya. Ya. Jadi kita itu yang mengupayakan, Tuhan yang memberkati. Jadi saya pikir, ya, kalau kita nggak berkorban, dan ya nggak ada glory lah. Sampai separah apa sih saat itu kondisi? Wah, kita bisa Kalau- pulang ya pakai bantal apa dulu gitu ya. Kalau kita ini kan sama ya kerjaannya. Kalau saya itu kan kerja tiap hari jalan gitu ya, keliling gitu kan tidak ada yang mau, karena kan kita di bidang asuransi. Datang ditolak, diusir, apalagi Surabaya kan orangnya baik-baik ya, ngusir kan, ngusir terus gitu kan. Sampai saya itu tiap hari, tiap minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan istri tidak tahan. Kenapa? Karena tidak ada pemasukan. Saya tuh bertepuk lutut, saya bilang Tuhan beri aku kekuatan.
nggak kuat. Pulang dari nikah seperti itu sampai sedalam itu, searah itu. Bahkan istri saya sampai rame ini mungkin Betul. Lili boleh ceritakan Sama. mengenai itu ya. Kita dulu waktu awal buka usaha kita juga di titik nol ya, di titik nol sampai saya tuh bilang sama Tuhan, aku ini kurang apa sih, salah apa sama Tuhan itu? Saya sampai dibawa di titik nol seperti ini, uang paling berapa digit ya di ATM itu ya, di tabungan seperti itu. Tetapi pada saat itu saya mulai berdamai dengan diri saya. Saya bilang ya udah nggak apa-apa. Saya nggak bisa menuntut suami saya untuk istilahnya jadi Superman. Iya toh. Saya juga harus bantu. Jadi saya juga harus bantu. Nggak apa-apa. Jadi di saat itu sudah punya anak 4 atau baru punya anak 1? Sudah anak Ada 2, 3 dua, ya. Anak 3 ya. Iya. 2, 3. Seperti itu. Titik nol ya. Di titik nol. Oh. Saya pikir setelah menikah hidup saya kayak Cinderella, ternyata kayak Upik Aku. Mungkin langsung boleh diceritakan bagaimana lawatan Tuhan atau kemuliaan Tuhan itu menjadi berkat keluarganya. Kalau Pak Budi dan sendiri. Kalau hadirnya Tuhan itu ya di saat kita itu bergandengan tangan. Jadi kita komitmen itu setiap pagi itu kita selalu upayakan untuk pegangan tangan. Sama saya sama istri saya saja. Maka itu saya ajak teman-teman saya yang di CM, chapter meeting itu selalu saya ceritakan. Kenapa sih hal yang paling mudah itu tidak pernah kita kerjakan, tapi kita menginginkan sesuatu yang besar. Hal yang biasa loh, doa bersama dengan istri itu tidak pernah kita lakukan. Saya tanya sama teman-teman, nggak ada yang jawab. Jadi pertanyaan itu gampang tapi nggak dijawab. Jadi saya tuh mengupayakan itu terjadi dalam keluarga saya. Jadi di saat itulah saya melihat, saya merasakan sendiri ya, tingkap-tingkap langit terbuka. Di saat saya bersatu dengan hati berdoa sama istri saya merasa sendiri ada damai, ada kesepakatan. Jadi saya bicara apa, istri saya nanggep. Tidak ada masalah. Dulu nolak, nggak mungkin ini saya diperdebatkan. Tapi sekarang enggak. Istri saya cerita, saya pun terima. Jadi ada respon yang luar biasa yang kami terima seperti itu. Jadi kita berdua berkomitmen kalau pagi kita sebelum kita berangkat kerja kita selalu doa sama-sama. Waktu di rumah kita jam 10 malam kita juga wisbar keluarga bersama anak-anak. Jadi meskipun masih perang dunia, ya kadang dalam rumah tangga ada perang dunia ya, ada perang dunia kelima, ya, tapi harus kita kerjakan. Karena kenapa? Dari situ kita benar-benar mengikatkan diri kita bersama Tuhan dan bersama pasangan kita dan anak-anak. Luar biasa ya. Tepuk tangan. Sungguh memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sangat sulit ya untuk kita pada waktu kita tidak punya apa-apa, kita cari Tuhan. Betul ya? Bertukuk-tukuk, nangis-nangis sampai ubelin kadang ya. Luar biasa memohon kepada Tuhan. Terus kemudian diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Tuhan balik tanya, apakah pada waktu itu, pada waktu kita tidak punya siapa-siapa, kita tidak punya apa-apa, kita minta sama Tuhan, kita mohon sama Tuhan, Tuhan kasihlah. Ketika diberkati luar biasa berlimpah-limpah, Tuhan balik tanya, masihkah engkau mengasihi ya? Itu yang paling luar biasa dari Bro Budi, Cili dan Bro Hari. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Engkau sudah memimpin kami dari pagi tadi sampai di tempat ini dengan tanpa dan jual suatu agar kami sudah memulai terus pada pagi hari ini dengan mudah tempat mendoakan bersama. Kami yakin engkau saat ini sudah berada di tengah kami. Dan kami sudah bersyukur ya Tuhan. Melalui pujian kami, persembahan kami, melalui rekan-rekan kami yang sudah bersaksi ya Tuhan. Engkau sudah menjadikan kami, memberikan kami kesempatan untuk berhadiah kami. Pada saat ini, waktu yang singkat di depan kami adalah amal yang kami dengan hormati, membungkus dengan kekuatan Tuhan untuk bisa menyampaikan apa yang mau kita sampaikan melalui amal-amal. Terima kasih ya Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you. FCB man. Be strong in the Lord. Salam orang-orang terbahagia. Itu saya. Itu kita semua. Wah, luar biasa. Ya. Saya ini dititipin sebelum pagi ini kan nyampain. Pokoknya katanya pesan gitu. Pokoknya ada full fitness, ada level up, terakhir level up. Oh ya wis. Pokoknya ada ya. Nah, dari ya, kita bisa melihat ya, kesaksian dari teman-teman. Memang nggak mudah ya, memang tidak mudah dalam kondisi yang saat ini. Sungguh banyak tantangan, khususnya juga termasuk kita yang anak-anak Tuhan ini hidup di dunia sementara ini ya. Tantangan itu kan kita tahu bisa dari ekonomi, kesehatan, keluarga. Tadi sudah disiarkan ya, bagaimana di dalam keluarga itu kesetiaan kita bisa membawa keluarga, di dalam keluarga itu membangun kehidupan relasi kita bersama istri, anak-anak. Terus belum lagi kita dengar di dalam pekerjaan, bagaimana kesetiaan itu bisa membuat kita itu komitmen terhadap apa yang sudah Tuhan percayakan untuk kita kerjakan di dalam karya kita di hidup ini. Pelayanan bukan gampang. Bagaimana ya kesetiaan itu bisa tetap membuat motivasi kita murni di hadapan Tuhan. Pelayanan kita ini menjadi satu motivasi yang benar untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kita ini sekali lagi mencari yang namanya pujian atau apa istilahnya sekarang itu performan diri. Nah, oleh karena itu singkat ya, saya kok tertarik ya. Tadi kan ada senang, pokoknya ada full fitness, level up sama level up. Saya tertarik ini ya. Nah, dalam arti begini, saya ingin membagikan apa yang ditulis ya oleh seorang pendeta, dosen dari saat seminari Alkitab Asia Tenggara Malang ya. Namanya itu pendeta Ramiati, mungkin Pak Benar tahu ya. Itu pendeta salah satu yang di kelompok Injil itu. Tapi saya sebut tadi almarhum pendeta Ramiati ya, karena dia barusan Maret yang lalu itu meninggal ya. Wah, itu Ramiati. Yang menarik saya mengeluarkan pagi ini adalah tulisannya dia berkaitan dengan 3 hal, yaitu ini semua nanti juga berujung kepada yang namanya full fitness. Saya gak langsung diatur. Yaitu pertama itu orang itu harus kenal Tuhan. Yang kedua, kenal diri, penting. Dan yang tidak kalah penting yang ketiga, tahu diri. Ini saya ingin ya membagikannya pada hari ini. Secara singkat, kenal Tuhan. Ini berkaitan apa? Bukan cuma kita tahu ada Tuhan, enggak. Tapi bagaimana kita ini membangun kehidupan kita berrelasi dengan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Banyak ya, tapi garis besarnya itu seperti yang dimaksud dengan kenal Tuhan itu bukan aku sama Tuhan, bukan. Kita yang
yang lebih penting itu memahami bagaimana itu kita itu membangun relasi. Terus kenal diri, ini penting karena dari situ kita bisa belajar sebagai manusia ini. Sopo ini kita itu orang yang berdosa, remuk, hancur, tapi hanya karena kasih karunia, hanya karena anugerah, maka kita diberi kesempatan, keselamatan itu untuk kita berkarya bagi kemuliaan Dia. Sehingga ini menghindari kita, mengingatkan kita, pojok kacang wali kulit itu, ya, mengingatkan kita sikap yang penuh dengan kerendahan. Terus tahu diri. Nah, ini garis besar adalah kita ini bukan cuma tahu, aku ini kekuranganku apa ya, aku ini kelebihanku apa. Nggak cuma itu, tapi yang dimaksud tahu diri di dalam Tuhan, kita ini tahu dengan pertolongan Roh Kudus kita melakukan dengan kekurangan kita, melakukan dengan kelebihan kita, untuk kita lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Nah, sekarang ini pertanyaannya adalah begini, apakah mudah dengan 3 segmen: kenal Tuhan, kenal diri, dan tahu diri? Ternyata gak mudah, gak mudah. Kalau kita benar-benar kan, itu hanya karena pertolongan Tuhan kita bisa benar-benar memahami kita. Buktinya karena banyak di sekitar kita bisa lihat orang-orang yang terikat, terbelenggu karena dosa. Itu tandanya bahwa juga gak mudah kita ini mengenal akan 3 katanya, sehingga timbul yang namanya tadi Pak Bernard di slide itu ngomong, ya, kadang kita yang kenal bisa undur, maka kita sebagai gentleman ini kita tarik tentang misi yang kedua. Makanya saya katakan berarti ini gak mudah untuk ini, ya. Tapi berita baiknya pada pagi hari ini, berita baik, ya, adalah Tuhan itu sudah memilih Yohanes 15 melalui apa? Wadah yang luar biasa yang namanya FGP, Bapak. Tepuk tangan untuk kemuliaan. Ya, melalui wadah ini Tuhan ingatkan akan visi Tuhan yang diberikan kepada Pak Demus itu di dalam wadah ini. Yaitu apa? Yang tadi itu gak mudah itu, yang terikat, yang terbelenggu, untuk kemudian dibawa kepada Tuhan. Ini kan visinya full gospel. Itu tadi kepada Tuhan. Untuk apa? Ya, menuju kepada keserupaan pada Kristus. Dan goalnya adalah jiwa, bukan cuma mengajak kok bekerja enggak, tapi kita memuridkan menjadi teladan, betul ya Pak? Untuk dia bukan ditujuk menuruti ini, tapi kita membawa itu kepada Tuhan. Ya, nah visi itu yang tak kalau kita ini memahami, bahkan kita sering dengar mengalami, penting mengalami dan menghidupi, maka kita pelan dan pasti dengan pertolongan Roh Kudus kita akan mengalami yang namanya perubahan karakter. Jadi melalui visi yang luar biasa ini Tuhan sudah titipkan
Dan kalau kita ini benar-benar dalami luar biasa, yaitu apa? Kita mengalami yang namanya perubahan-perubahan karakter. Yang tadi itu terbangun itu menuju keserupaan, goalnya tadi tahu. Visi ini jelas membawa kita ini. Oke. Kristus. Nah, salah satu perubahan karakter itu adalah kesetiaan, faithfulness. Luar biasa sekali. Indikator yang lain Tuhan juga berikan. Kita sering dengar yang namanya FAST, accountability. Bagaimana seorang anak Tuhan, HGP-nya itu bertanggung jawab terhadap kesempatan itu Tuhan masih berikan. Submission, bagaimana penundukan, bagaimana kehidupan kita ini transparan. Kalau yang tutupi, ya apa adanya, kita belajar. Inilah yang luar biasa yang Tuhan sudah titipkan dalam kehidupan kita. Terus yang penting apa? Bagaimana untuk kita bisa mengalami perubahan karakter dan mengalami yang namanya visi. Mau nggak mau kita harus berubah, dalam arti bukan menjadi aneh, bukan, tapi berubah cara pandang, paradigma kita dengan pertolongan Roh Kudus untuk kita ini hidup sekarang itu berfokus mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Melalui apa? Kemarin kita chapter meeting malam dibabarkan melalui yang namanya intimasi, keintiman bersama Tuhan. Itu penting. Karena dari sanalah kita tahu, belajar dengan pertolongan Roh Kudus, dituntun dan dipimpin. Apa yang tadi itu? Bagaimana kita itu hidup? Apa dari keberadaan kita yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini yang Tuhan mau kita kerjakan menjadi bagian daripada kerajaan surga. Masalah ada apapun juga kondisi, tapi kita belajar dari yang pengalaman hidup daripada untuk senantiasa bersama Tuhan. Kita tidak akan menyerah. Yang namanya never give up itu harus dipunyai oleh anak-anak Tuhan, khususnya RGP MFA. Thank you, terima kasih. FGP man. Ya, Pak Halim ini adalah RVP saya ini. Ini menurut saya RVP yang terbaik Pak Andi. Oke. Karena masih ada waktu, tadi saya sambil duduk melihat ini. Jadi ada Kalselteng, Kaltintara, ya. Mungkin dari kita kepingin tahu sih pelayanan di Kaltintara itu seperti apa, sukanya dukanya. Mumpung kita sama-sama berkumpul, saya minta Pak Sugianto dan Pak Heri siap-siap dipikir-pikirkan ya. Mari Pak Sugianto, seperti apa kondisi di Kaltintara? Mari kita beri aplaus buat Pak Sugianto. 5 menit boleh. Yang satu banyak hujan Pak. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Ya pasti kita butuh bantuan doa ya teman-teman. Untuk wilayah Kalimantan Timur dan Utara cukup jauh dari Surabaya. Tapi ya awalnya saya juga kaget ya, kenapa kok harus Jawa Timur yang harus menangani mereka ya. Tapi ya sudah, memang dalam Wadahul Gospel ini diajari satu perkara submisif ya. Tidak perlu bertanya, lakukan saja. Karena memang siapa yang mau ditanya juga bingung kita ya. Jadi ya sudah diterima, berdoa, tapi Tuhan itu baik ya. Jadi
tetap dia sumber hikmat kita ya. Singkat kata saya ajak satu teman untuk jadi RVP. Awalnya ya kaget ya, karena kalau kita ini bisnismen ya, bisnismen itu mesti pertama kali apa? Menghitung. Ini harus invest berapa? Cukup besar karena setiap kali penerbangan pulang pergi berangkat pulang ya 2-3 kota harus kita kunjungi, dari satu kota ke kota yang lain naik pesawat terbang, lalu yang lainnya juga kalau dari Surabaya ke Tarakan pasti naik pesawat terbang ya, lalu dari Tarakan ke Balikpapan pasti harus terbang, baru dari Balikpapan ke Samarindanya itu yang bisa kita jalan darat ya. Investasi cukup besar, tapi secara manusia memang mudah ya, karena tadinya kita lihat itu laporan nasional ada 8 chapter, ketika ditandangi di sana 0 kosong ya. Jadi terlalu banyak kekecewaan, terlalu banyak masalah sehingga tertutup semua chapter, baik di Balikpapan, baik di Samarinda maupun di Tarakan ya. Jadi seperti katakan oleh Halim bahwa pria ini karena bekerja lalu ada masalah di pekerjaan ya, lalu ditinggalkan chapternya. Tetap chapter itu menjadi mudah ya, karena tapi saya bersyukur Halim sudah sampaikan tadi, wadah ini memang adalah satu wadah yang membuat kita ini harusnya mengenal siapa Tuhan ya. Lalu mengenal siapa diri kita, lalu tahu diri, itu penting ya. Memang apa disampaikan Halim ini tadi sangat dalam, butuh kita ini perenungkan ya teman-teman. Saya pikir kalau kita tidak kenal Tuhan dan kita tidak kenal siapa kita, wah kalau harus terbang bolak-balik ke sana itu bukan perkara yang mudah ya. Tapi ketika kita tahu Tuhan itu begitu besarnya kasihnya kepada kita manusia yang sangat berdosa, dikatakan Halim tadi, kesadaran kenal diri kita itu penting ya, sehingga itu bisa menjadi dasar kita melayani ya. Dan memang tidak mudah, tapi bersyukur dalam perjalanan 2-3 kali terbang Tuhan berikan kita kelegaan. Di Samarinda ada satu orang yang mau untuk menjadi pemimpin ya, karena menjadi chapter presiden bukan perkara yang mudah. Tadi Halim tanya siapa chapter presiden? Chapter presiden adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan ya. Chapter presiden adalah orang yang sedang dibangun hidupnya oleh Tuhan. Dan percayalah teman-teman, berbahagialah kalian sebagai chapter presiden, karena ceritamu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin ya. Saya bersyukur ada satu orang mau, lalu Samarinda menjadi penghiburan bagi kita ya. Samarinda terbangun kembali satu chapter dan bisa paid member ya. Yang namanya Balikpapan dan Tarakan dan kota-kota yang lain masih belum, sangat membutuhkan lutut dan membutuhkan doa ya. Jadi memang nggak mudah teman-teman ya, tapi satu perkara kita ini sedang mengerjakan apa yang Tuhan inginkan ya. Jadi ayo kita kerjakan dengan setia. Kalau perlu menangis kepada Tuhan. Tapi hari ini akan ada satu pribadi, Roh Kudus. Itulah penghibur yang memberi kita kekuatan, yang memberi kita hikmat, ya, yang memampukan kita untuk melakukan. Bukan oleh kekuatan kita teman-teman ya. Kalau pikiran kita pikir, loh, kok ngapain sih harus ke sana? Loh, ngapain sih harus buang-buang uang? Loh, lalu hasil kita ini apa? Tapi penting dia dikatakan, kenal Tuhan, kenal diri kita, tahu diri. Ya, dan itu menjadi dasar Roh Kudus menolong kita. Jadi bantu doa teman-teman. Jadi sama kita ada satu ya. Ya, ada satu. Oke. Puji Tuhan. Ya oke cukup. Dari awal sampai akhirnya kita tahu jawabannya. Tadi Pak Suki dari awal ditentukan kan dia berontak tadi Pak. Tapi jawabannya itu ya justru itu Anda dipanggil karena di sana sudah habis Pak. Iya kan? Itu jawabannya kan? Karena sana sudah habis. Oke, ini tidak kalah pentingnya. Ada chapter nggak juga di sana? Ya, beri aplaus dulu dong buat Mas. Ya kalau sudah tahu tadi jawaban dari awal sampai akhir ya saya pikir ya sudah cukup, itulah jawabannya. Satu hal yang tadi sudah dikatakan mulai dari Pak Halim juga Kodisa ini. Kan tadi dikatakan masalah Kalimantan, saya juga kebagian dari Kalimantan Selatan. Jadi apa yang menjadi bukan curhat sebenarnya, persoalan yang dihadapi oleh
Pak Sugi yang ada di Kalimantan itu juga sama berada dengan saya gitu ya. Cuman satu hal ya, yang kita rindukan, seringkali saya dapat pengalaman dari Ko Ayun bahwa segala sesuatu itu kita harus kembali kepada back to basic. Artinya apa? Kasih mula-mula. Kalau kita tidak didahului dengan kasih mula-mula karena apa yang sudah digambarkan oleh Pak Halim dan kode kita Pak Sugianto, itu kita nggak akan mampu. Bicara tentang biaya, kesulitan, meninggalkan keluarga, risiko. Ya, kita ke sana sini, Bapak Saudara, saya pikir itu sesuatu hal. Tapi kita kembali bahwa apa sih pelayanan tersebut? Hanya satu kok. Karena kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saya khususnya, kita nggak bisa balas. Itu yang sebagai dasar yang saya belajar. Makanya kenapa kita ada di wadah di FGPMF itu karena kita sadar kita dipilih dan kita dipanggil. Yang beri kekuatan siapa? Yaitu dari kanan kuasa Tuhan. Hanya itu saja buat saya. Dibilang chapter sama. Ya. Ada beberapa kondisinya di sana. Kondisi di sana itu saya mencoba bahwa tadinya ada 5 chapter yang saya dapatkan. Setelah saya berangkat ke sana, dari 5 chapter itu mereka gabungan akhirnya. Oh. Jadi ada 1 summer, terus ada excelso, sama satu lagi ada 3 chapter. Tapi pertemuannya dia gabungan. Jadi saya dari ini mau 5 chapter terus 1 chapter kan kira-kira gitu. Saya mencoba pada saat itu juga melobi siapa sih orang-orang person tersebut. Karena saya masuk ke rumah tangga orang tersebut, saya harus tahu situasinya, betul ya? Betul ya? Kita nggak serta-merta gitu ya. Sekalipun kalau saya lihat di wadah Regional Jatim 3, kita tahu karakternya orang Surabaya bagaimana. Tapi di saya mencoba untuk mempelajari satu dengan yang lain. Karena begitu saya salah melangkah, mereka mungkin tidak bisa menerima kita. Tetapi kembali pada saat kita menunggu, ya tidak ada jawaban. Kita memberikan respon, di sana pun juga tidak ada jawaban ataupun respon dari mereka. Jadi artinya apa? Ya kita kembali kepada ya Tuhan. Seperti saya belajar dari Demos. Ini gimana? Saya tidak akan mengandalkan kekuatan sendiri. Seperti tadi dikatakan Pak Sugi, kita hanya bisa berdoa, betul-betul dan minta pertolongan setiap saudara dengan kuasa Roh Kudus. Hanya itu yang kita bisa lakukan. Dan yang terakhir, saya tinggal menunggu waktunya Tuhan. Kita jawab. Terima kasih. Beda cara ngomongnya pendeta. Oke. Teman-teman setelah mendengar, kita siap ya mendukung, membantu dan bekerja juga ke sana ya. Karena bagi yang mau boleh kontak tadi Pak Heli, boleh kontak Pak Sugianto Tan. Saya undang Pak Bernard bisa memberi kita closing statement. Saya secara pribadi dan saya percaya juga setiap kita pagi hari ini sangat diberkati oleh Tuhan. Baik melalui kesaksian yang dipandu oleh Pak Robert ya. Demikian juga dengan Pak Halim Gunarso, ini benar-benar menjamah hati kita. Saya akan tambahkan sedikit ya tentang kesetiaan ya. Amsal pasal 19 ayat 22 itu mengatakan begini, sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaannya. Itu dari Tuhan. Jadi saya hanya membahas satu saja, mungkin 5 menit ya. Setia berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari, setiap saat, dengan mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Kalau ada salah, segera bertobat, minta ampun, berjalan lagi. Itu latihan seumur hidup kita. Saya harap setiap kita member Full Gospel membaca buku-bukunya Demosnya kalian. Salah satunya tentang ini adalah Divine Life, kehidupan ilahi. Ini adalah satu hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya untuk berjalan bersama dengan Dia di dalam keakraban. Kuncinya adalah Injil Yohanes pasal 15 ayat 5. Kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus, aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa.
Demos katakan di situ, apa artinya tinggal di dalam Yesus? Yang pertama, tinggal di dalam firman-Nya. Yang kedua, tinggal di dalam perintah-perintahnya. Yang ketiga, tinggal di dalam kehendak-Nya. Oleh sebab itu, dua hal yang perlu Demos katakan. Yang pertama, bergaul dengan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8. Jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam. Renungkan. Pikirkan tentang Tuhan setiap saat, siang dan malam itu. Kemudian bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Semua aspek dalam hidup kita mesti belajar. Apakah ini cocok dengan firman Tuhan? Kalau tidak, segera kita ampun, segera kita bertobat kembali. Dan di situ dikatakan perjalanan hidup kita itu akan berhasil dan kita akan beruntung. Itu hidup kalau kita setia, itu artinya kita berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari di dalam kesetiaan. Hasilnya adalah yang diinginkan di dalam kesetiaan berjalan bersama Tuhan itu tentunya Galatia 5 ayat 22, 23. Menjadi serupa dengan Kristus, itu tadi sudah dengan jelas sekali dikatakan oleh Pak Halim. Dan kita mengeluarkan buah-buah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan juga tentang kesetiaan itu, saudara. Sehingga dengan demikian kita bisa tahu setiap hari kalau kita berjalan dengan firman-Nya, tidak berbuat dosa, hidup benar, hidup kudus, firman itu akan memimpin kita. Tapi dikatakan kalau dalam bukunya itu di halaman 88, Demos katakan hanya dengan kita dengan firman saja itu tidak cukup. Dikatakan, tetapi adakanlah perjumpaan pribadi dengan Dia untuk memberikan arahan secara langsung tiap hari. Kalau saya anjurkan 30 menit, 1 jam atau lebih, nanti kita bisa edit. Edit itu tahu ya? Edit. Jadi ada rasanya kecanduan gitu. Bisa ketemu dengan Tuhan. Rasanya pertama sulit. Ini apa ini? Karena biasanya kita itu doa itu sama dengan meminta sesuatu atau laporan sesuatu. Tetapi belajar mendengarkan dari Tuhan, arahan daripada Tuhan, teguran daripada Tuhan, sehingga jalan kita ini bisa setia dengan Dia untuk hanya tahu dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga dengan demikian kita boleh makin peka akan Dia. Kalau kita setia, ada kan ini, saya biasanya kadang-kadang 1 jam, bahkan lebih, waduh, rasanya itu ada satu hal yang sangat dekat sekali dengan Dia itu. Karena di dalam Amsal pasal yang kedua, ayat 4 yang selanjutnya, itu jadi kuncinya. Kalau kita setia, artinya mencari Tuhan seperti mencari perak dan mengejar Dia seperti mengejar harta terpendam, maka dikatakan kita akan mengenal akan Dia. Kita berjalan bersama Dia, kita cari Dia, cari firman-Nya, sehingga kita kenal Dia. Kenal apanya? Kenal akan pikirannya, kenal akan perasaannya, kenal akan rencananya dan kehendaknya. Sehingga dikatakan kalau kita di dalam pasal yang kedua, beberapa yang di dalam ayat itu dikatakan, maka setelah kita mengenal Dia, Tuhan memberikan kepada kita tuh hikmat. Luar biasa, saudara. Kalau kita jalan buntu, kita cari firman Tuhan dan jangan lupa cari Dia. Tanya Tuhan, apa ini Tuhan? Dalam keheningan, gak usah terlalu banyak minta. Dengar. Lama-lama kita akan peka dengan Dia. Tuhan memberikan hikmat, dikatakan kepandaian, pengetahuan, kebijaksanaan, pengertian dan pertolongan. Itu dikatakan sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati.